Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan dosen pengampu saya, yaitu Bu Nur Aziza MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang manajemen perkantoran. Apa itu manajemen perkantoran? Manajemen perkantoran adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan administrasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Konsep dan ruang lingkup manajemen perkantoran. Yang pertama adalah pengelolaan personalia kantor, dan yang kedua pengelolaan sarana dan prasarana kantor, yang ketiga pengelolaan informasi dan komunikasi, dan yang keempat pengarsipan dan dokumentasi kegiatan, dan yang kelima pelayanan administratif internal dan eksternal. Adapun etika dan akhlak administrasi perkantoran, yang pertama yaitu etika administrasi perkantoran adalah pedoman perilaku profesional yang harus dijunjung tinggi oleh pegawai kantor agar tercipta lingkungan kerja yang tertib, harmonis, dan produktif. Aspek pentingnya meliputi yang pertama, kejujuran dan integritas dalam setiap pekerjaan administrasi. Yang kedua, disiplin dan tanggung jawab terhadap tugas. Dan yang ketiga, kerahasiaan data dan dokumen kantor. Dan yang keempat, sikap sopan dan profesional dalam berintegrasi. Dan yang kelima, akhlak mulia seperti amanah, adil, dan tidak menyalahgunakan wewenang. Adapun fungsi-fungsi manajemen dalam konteks perkantoran, yang pertama yaitu perencanaan atau planning, yaitu menetapkan tujuan, strategi, dan program kerja administrasi. Dan yang kedua, pengorganisasian atau organizing, yaitu menyusun struktur kerja, pembagian tugas, dan tanggung jawab staf administrasi. Dan yang ketiga, pengarahan atau directing, memberikan bimbingan, motivasi, dan instruksi agar pekerja terlaksana dengan baik. Dan yang keempat, pengendalian atau controlling, melakukan evaluasi dan koreksi terhadap hasil kerja administrasi agar sesuai dengan standar. Dan ada pula perangkat lunak pengolahan dokumen dan data. Yang pertama, pengolahan data berupa Microsoft Word, Google Docs, dan WPS Office. Dan yang kedua, pengolah angka dan data seperti Microsoft Excel dan Google Sheet. Dan yang ketiga, presentasi seperti PowerPoint, Canva, dan Google Slides. Dan yang keempat, manajemen data dan arsip, yaitu Microsoft Access, Notion, dan Airtable. Dan yang kelima, kolaborasi dan komunikasi seperti Microsoft Teams, Trello, dan Asana. Ada juga sistem arsip digital dan manajemen basis data seperti mengelola dokumen secara elektronik agar mudah disimpan, dicari, dan diakses. Contoh seperti Google Drive, Dropbox, Archive, File Explorer berbasis cloud. Adapun manajemen berbasis datanya menggunakan sistem basis data untuk menyimpan dan memproses dan mengelola informasi administrasi. Contohnya misal Oracle Database dan Microsoft Access. Adapun identifikasi masalah administrasi dan teknik analisis akar masalah dalam kurung
root cause analysis. Yang pertama langkah-langkahnya yaitu mengidentifikasi gejala masalah. Dan yang kedua, mengumpulkan data dan informasi terkait penyebab. Dan yang ketiga, menganalisis akar masalah menggunakan metode seperti diagram fishbone, 5 whys analysis, dan flowchart proses kerja. Dan yang keempat, menetapkan solusi perbaikan yang tepat dan berkelanjutan. Adapun teknik supervisi staf administrasi dan penyusunan instrumen evaluasi kerja. Yang pertama, supervisi staf administrasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalisme. Langkah-langkah supervisi seperti yang pertama, observasi kegiatan staf. Yang kedua, memberikan umpan balik atau feedback dan bimbingan. Dan yang ketiga, menilai hasil kerja berdasarkan indikator kinerja. Dan adapun instrumen evaluasi kinerja mencakup aspek yang pertama, produktivitas kerja, yang kedua, ketepatan waktu, yang ketiga, kualitas dokumen, yang keempat, sikap dan kerjasama. Ada pula komunikasi efektif dalam konteks perkantoran. Yang dimaksud di sini adalah proses penyampaian pesan yang jelas, tepat, dan sopan agar dipahami dengan benar. Prinsipnya yang pertama yaitu gunakan bahasa yang formal dan mudah dipahami. Dan yang kedua, dengarkan secara aktif. Yang ketiga, jaga etika berbicara, terutama dalam forum resmi. Dan yang keempat, gunakan media komunikasi yang tepat seperti surat, email, memo, atau rapat. Adapun korespondensi resmi dan etika berkomunikasi. Yang pertama, korespondensi resmi seperti surat menyurat yang bersifat formal anti-instansi. Jenisnya meliputi surat dinas, memo, nota dinas, laporan, dan pengumuman. Etika korespondensi yang pertama, gunakan bahasa yang baku dan sopan. Dan yang kedua, format surat sesuai standar. Dan yang ketiga, gunakan tanda tangan secara resmi atau stempel resmi. Ada pula perencanaan kebutuhan SDM dan sarana prasarana seperti perencanaan SDM. Menemukan jumlah kualifikasi dan kompetensi pegawai administrasi yang dibutuhkan. Perencanaan sarana dan prasarana yaitu mengidentifikasi kebutuhan peralatan kantor seperti komputer, printer, ruang kerja, dan jaringan internet. Tujuannya yaitu menjamin kelancaran operasional dan meningkatkan produktivitas kerja. Penganggaran dan alokasi sumber daya kantor. Yang pertama, penganggaran atau budgeting, menyusun rencana keuangan untuk kegiatan administrasi atau biaya operasional, pemeliharaan, dan pelatihan. Dan yang kedua, alokasi sumber daya, mengatur penggunaan anggaran, tenaga kerja, dan waktu agar efisien. Yang ketiga, prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Ada pula tren teknologi terkini dalam manajemen perkantoran, yaitu berupa beberapa inovasi yang sedang berkembang. Kedua, automasi perkantoran. Dan yang ketiga, sistem manajemen dokumen berbasis cloud. Yang keempat, digital signature. Dan yang kelima, manajemen proyek digital atau Trello, Notion, dan ClickUp. Dan yang ketujuh, virtual meeting dan remote kolaborasi seperti Zoom, Google Meet, dan 5Team. Kesimpulan yang dapat diambil dari manajemen perkantoran ini adalah manajemen perkantoran merupakan proses pengelolaan seluruh kegiatan administrasi dan
operasional kantor secara efektif dan efisien agar tujuan organisasi dapat tercapai. Dalam manajemen perkantoran terdapat fungsi-fungsi utama seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengawasan terhadap aktivitas administrasi. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.